Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu Eni Latifah dan Bapak Dr. Lila Iwana sebagai inisiator dan juga sekarang merangkap sebagai moderator dan co-moderator gitu ya. Dan kemudian karena saya nggak bisa ngecek satu persatu nih nama pesertanya, ibu bapak, adik-adik mahasiswa, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersua kembali di dalam kuliah umum ya. Jadi kuliah umum ini memang biasa diselenggarakan oleh Bu Eni di UM. Jadi semula saya bayangkan ini memang di UM gitu ya. Jadi gitu mengawali semester baru, gitu. Mengawali semester baru. Nah, tapi semester ini khusus, ya, istimewa karena dikepung oleh pandemi COVID sehingga masing-masing mahasiswa di rumahnya sendiri-sendiri. Kemudian dosennya juga ngeluh-ngeluh sendiri gitu karena bikin PowerPoint ya. Nah, kalau orang bidangnya seperti saya ini yang ngeluh sekali gitu. Ngeluh sekali karena termasuk presentasi hari ini. Jadi saya nggak nutut ini. Saya kan ingin menampilkan spontaneous symmetry breaking ya, ungkapan matematiknya gitu. Nggak hanya dengan cerita kualitatif, tapi nggak nutut ketika saya harus nulis ini tadi di PowerPoint ya. Jadi jam 1 tadi saya bangun, segera nyusun karena belum tersusun begitu. Nah, saya tampilkan apa adanya gitu pada pagi hari ini. Nah, jadi topiknya adalah memang ini adalah topik yang saya pelajari sejak S1 ya. Kemudian ketika S2 di Hiroshima dan S3 di Hiroshima, sedangkan ketika S2 di ITB itu aplikasi medan kuantumnya untuk high temperature superconductivity ya. Jadi saya juga punya pengalaman di bidang condensed matter namanya ketika S2 di ITB-nya ya, tapi dalam theoretical condensed matter begitu. Nah, ini judul kuliahnya kan kuliah umum fisika teori ya. Jadi saya akan review dulu fisika teori. Fisika teori itu fisika yang teori. Jadi fisika yang teori. Atau lebih tepatnya kalau ada banyak orang menyebut fisika murni, ya sebenarnya fisika murni. Tuh. Sedangkan fisika di departemen fisika di FMIPA itu bukan teori, ya fisika FMIPA gitu. Karena di fisika FMIPA itu ada condensed matter, ada geofisik, ada instrumentasi, ada optoelektronika begitu. Jadi itu bukan teori, bukan murni gitu ya. Kalau murni itu diartikan yang pure katakanlah analitik begitu ya. Maka itu yang di subbidangnya ya, di subbidangnya itu salah satu subbidang dari fisika di FMIPA begitu ya. Itu. Nah, jadi kalau seperti di Kyoto itu theoretical fisiknya ada condensed matter, ada elementary particle, kemudian ada kosmologi begitu ya. Jadi itu bidangnya. Nah, di ITS ya itu ada sejak Bapak Dr. Bintoro pulang dari Jerman, kemudian saya berbagi, kalau dulunya semua saya rapel termasuk ngajar kosmologinya ya, kemudian nulis buku kosmologinya. Nah, sekarang untuk wilayah kosmologinya saya serahkan kepada Bapak Dr. Bintoro begitu ya.
Saya pengennya memang fokus di sini, di bidang yang saya pelajari sejak S1. S1 dulu saya tugas akhirnya itu supersimetri, super elektrodinamika kuantum, ya, bekerja dengan ruang 8 dimensi dengan super space begitu. Nah, itu berlanjut. Tapi belakangan ini juga masuk ke bidang-bidang yang lain, ya, ke quantum engine, quantum heat engine, dan kemudian quantum teleportation, quantum information begitu, ya. Jadi dengan momen ini saya juga mau membutuhkan khususnya kepada adik-adik mahasiswa yang pengen belajar fisika partikel, ya, baik yang di UM bisa saja nanti punya 2 pembimbing, ya, pembimbing 1 di UM itu Bu Eni, bisa pembimbing 2 saya di IDS, silakan, bisa dengan mekanisme seperti itu. Kita belajar neutrino, kita belajar CP violation, ya, kita belajar baryogenesis dan seterusnya. Nah, reviewnya nanti akan saya sampaikan dalam kuliah saya kali ini, ya. Nah, judulnya dibuat yang tidak menakutkan, ya. Jadi jangan menakutkan, karena dari judul aja kalau orang sudah takut ini kan jadi nggak pengen berkenalan, ya. Jadi saya buat waktu itu saya buat seringan mungkin, familiar mungkin. Jadi drama, ya. Jadi judulnya drama di panggung mikro, nah, gitu, ya. Jadi ini untuk menghilangkan kesan angkernya begitu. Nah, begitu, ya. Drama di panggung mikro ini sebenarnya ini bidang saya yang asli, dalam artian bidang yang saya pelajari sejak S1 dulu, ya, sampai S3 di Universitas Hiroshima begitu, ya. Nah, kita masuk ke abad 19 dulu, ya. Sebelum masuk abad 20. Kita mengenal 2 gaya. Pada waktu itu kita sudah mengenal 2 gaya, ya. Yaitu, jadi kalau kita punya massa bermassa M besar dan M kecil yang dipisah oleh jarak R, maka pada keduanya itu ada gaya yang disebut dengan gaya gravitasi yang dirumuskan oleh Mukarram Isaac Newton, ya. Gitu. Mukarram itu bahasa Arab dari syair atau yang mulia, gitu, ya. Gitu. Supaya lebih akrab dengan kita karena mayoritas Indonesia itu santri begitu. Nah, kalau kemudian objek ini juga bermuatan listrik, ya, gitu, maka pada objek ini juga ada gaya yang lain, yaitu gaya Coulomb begitu, ya. Nah, kalau gaya gravitasi itu selalu tarik menarik gitu. Tapi kalau gaya Coulomb itu bergantung pada jenis muatannya. Kalau jenis muatannya sama, yaitu positif atau negatif, maka gaya listriknya, gaya Coulombnya itu akan menolak. Sebaliknya kalau berlawanan, maka gayanya akan sama dengan gaya gravitasi, yaitu tarik menarik, ya. Yang saya maksud sama itu sifatnya yaitu tarik menarik, gitu. Tetapi ya itu menarik. Nah, kemudian masih di abad 19, ya, kita sebenarnya pada waktu itu sedang dalam ikhtiar merumuskan konsep dasar tentang materi, ya, tentang atom begitu. Nah, pada tahun 1897 ini Thomson melakukan eksperimen, ya, dengan ini bagian eksperimennya, ya. Ini adalah plat, jadi yang kuning ini plat, ya, yang diberi medan listrik, maka ini akan membuat
Kalau di sini ada muatan, ya, muatan, maka kalau muatannya misalkan positif, jadi itu akan didorong ya oleh yang searah dengan E, itu medan gaya listriknya, sehingga kemudian lintasan muatan itu akan melengkung, dan setelah keluar dari area bermuatan ya lurus ya hingga ke plat di sini. Nah, kemudian untuk yang bulat ini medan magnet, medan di sini ada medan magnet, maka benda yang bermuatan ini, objek yang bermuatan ini juga akan digerakkan oleh gaya Lorentz begitu. Nah, sehingga besarnya itu bisa diatur-atur, bisa diatur sedemikian rupa sehingga katakanlah gaya Coulomb itu akan sama dengan gaya Lorentz, sehingga partikelnya itu akan terus bergerak dalam lintasan lurus ya. Nah, maka medan luar ya, medan luar bisa diatur-atur baik medan listrik maupun medan magnetnya, dan kemudian kecepatan partikelnya ya untuk menghasilkan gaya Lorentz. Maka dengan diketahui simpangan ini, kita akan bisa menghitung katakanlah muatan listrik objek yang kita pancarkan dari sini. Nah, inilah cerita tentang temuan elektron ya, oleh J.J. Thomson di akhir abad 19 ya. Itu. Nah, tadi jadi ini tadi kita kembali bahwa kita di abad 19 ya, kita hanya mengenal dua gaya ya, yaitu gaya gravitasi dan gaya Coulomb. Nah, sekarang kita coba bandingkan besarnya dua gaya itu ya. Kita tinjau kasus atom hidrogen. Tuh, kita tahu masa jadi gaya energi potensialnya ya, energi potensial Coulombnya itu karena muatan proton dan muatan elektron itu sama, hanya beda jenisnya, maka inilah energi potensialnya. Sedangkan potensial gravitasinya ya, massa proton kita juga tahu sekitar 1836 massa elektron, maka kemudian kita juga tahu besarnya. Nah, kalau energi potensial gravitasi itu dibagi dengan energi potensial Coulomb ya, maka kita bisa substitusikan besarnya ini. Jari-jarinya karena sama, jadi nggak bergantung kepada jari-jari, bentuk akhirnya ya kita dapatkan ungkapan ini. Nah, kalau kemudian kita substitusikan nilai-nilai permitivitas vakum, konstanta gravitasi, massa proton, massa elektron, dan muatan elektron, maka kita dapatkan ya, jadi gaya elektromagnetik itu 10 pangkat 40 kali lebih besar dari gaya gravitasi. Ya. Nah, itulah sebabnya ketika kita berbicara dunia partikel, maka gaya gravitasi ini cenderung diabaikan, ya, karena amat sangat lemah, begitu. Ya. Jadi kalau kita berbicara partikel di fisika partikel ya, itu gaya gravitasi ini akan kita abaikan, karena kita lihat ini ya, dibanding gaya Coulomb begitu, itu kekuatannya 1/1040. Jadi berapa itu ya? Kalau 12 itu triliun, berarti 10.000 1/10.000 triliun ya, lebih lemah dari gaya Coulomb. Karena itu di dalam perumusan fisika partikel, gaya gravitasi itu kemudian diabaikan ya, karena amat sangat kecil begitu. Nah, itu ya, kita masih punya, sekali lagi kita masih belum masuk abad 20 ya, karena kita
kokohkan dulu cara berpikir kita. Jadi seolah-olah kita belum belajar fisika modern begitu. Elektron pun elektron yang dipahami di abad 19 ya. Nah, kalau kita bicara fisika Newtonian, kemudian kita bicara tumbukan, maka massa. Jadi kalau partikel A dan partikel B itu bertumbukan ya, seperti dua mobil bertabrakan gitu, maka massanya tetap ya. Itu. Ini fisika klasik itu begitu. Jadi masanya, jumlah masanya itu tetap konstant gitu ya. Massa awal dan massa akhirnya itu tetap. Nah, kemudian yang kedua, momentumnya itu juga tetap ya. Momentum sudut awal dan momentum sudut akhir itu tetap. Sedangkan energinya ya, energi kinetiknya itu belum tentu ya. Bisa tetap, bisa lebih kecil, juga bisa lebih besar ya. Itu lebih awal itu lebih kecil kalau misalkan benda itu meledak gitu ya, meledak begitu. Yang dia mulanya kan diam kan, terpisah menjadi dua, kanan kiri misalnya seperti itu ya. Ini nah akan disebut lenting ya, elastik atau lenting sempurna jika energi kinetiknya juga sama ya. Ini sesuatu yang sudah kita terima dengan baik, kita pahami dengan baik ketika kita mempelajari fisika klasik ya. Fisika sebelum masuk abad 20, sebelum masuk apa yang disebut fisika modern begitu. Nah, kemudian masuk abad 20 ya. Fisika mengalami perkembangan. Jadi kalau ternyata ya fisika Newtonian itu kalau dicermati itu adalah untuk benda ya, dengan massa m yang relatif besar, massa keseharian, tetapi dengan kecepatan rendah. Ya, rendah itu relatif terhadap cahaya. Gitu. Jadi ukurannya itu cahaya. Gitu ya. Nah itulah fisika Newtonian di satu sisi. Nah, kalau V-nya besar, yaitu mendekati orde laju cahaya, maka kita punya yang disebut dengan relativitas khusus. Ya, rumusnya adalah Hadratus Syekh Albert Einstein, begitu ya. Nah, tapi kalau kemudian masanya kecil, ya, ini yang merumuskan itu rombongan. Ya. Rombongan dimulai oleh Max Planck ya, itu kemudian Einstein juga punya kontribusi, bahkan dapat hadiah Nobel karena itu melalui efek fotolistriknya, kemudian efek Compton ya, lalu Niels Bohr dan kemudian Louis de Broglie ya, Werner Heisenberg, tapi persamaan dasarnya, persamaan gerak dasarnya itu dirumuskan oleh Erwin Schrödinger ya. Karena itu kuantum itu kemudian seringkali dinisbatkan pada Erwin Schrödinger ya, perumus persamaan geraknya. Nah, tapi kalau objek kecil ini juga bergerak dengan kecepatan cahaya, maka persamaan Schrödinger tidak memadai, karena itu kemudian harus dikawinkan antara persamaan energi relativistik dan kuantum, maka lahirlah kemudian kuantum relativistik ya. Kuantum relativistik dengan tokohnya itu Paul André Maurice Dirac begitu ya. Nah, di dalam persoalan relativitas khusus ya, momentum dan energi ya dituliskan dalam bentuk vektor 4 P mu begitu ya, dan P dot P yaitu P mu kovarian dan P mu kontravarian begitu, maka bentuk persamaannya akan jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah hubungan massa, momentum dan energi gitu ya. Nah, ada yang berbeda ya. Ketika kita berbicara situasi relativistik
Jadi benda bergerak dengan laju tinggi. Ketika dua benda ya A dan B itu bertubuhkan begitu, berbeda dari klasik. Kalau klasik itu masanya tetap, ternyata di dalam relativistik itu massa tidak tetap, ya, massa tidak tetap, karena kita punya di sini E-nya itu sama dengan M kuadrat, C kuadrat, dan M-nya sendiri berubah kalau partikel itu bergerak ya dibanding saat dia diam, begitu ya. Nah, jadi masanya bukan massa sekarang yang conserve, tetapi energinya, ya. Energi itu. Nah, momentum juga kekal, ya, juga sama momentum awal dan momentum akhirnya. Sedangkan energi kinetiknya itu juga serupa untuk kasus klasik, ya, kita bagi juga menjadi 3 begitu, ya. Nah ini ya, karena batasan ini, ya, dan persamaan energi relativistik, maka proses seperti ini bisa terjadi, ya. Jadi hamburan elektron dengan positron, ya, ini kan masanya sama, ya, masanya sama. Kalau dalam satuan yang biasa dipakai dalam kasus relativistik ini dinyatakan sebagai setengah mega elektron volt, ya. Massa elektron itu berapa? 9,8 10 pangkat minus 28 gram, gitu kan, ya. Tuh. Nah, muon, ya, itu masanya sekitar berapa ini? 200 kali, gitu. Nah, ini kalau secara klasik ini nggak mungkin terjadi, karena masa akhirnya itu 200 sekitar, jadi kalau ini setengah mega elektron volt begitu ya, ini sekitar 100. Jadi ini besarnya 200 kali gitu. Itu tidak mungkin terjadi secara klasik, karena masanya berubah ya 200 kali dibanding masa awal. Tetapi secara relativistik itu bisa terjadi, ya, begitu. Apalagi kasus ini, ya. Jadi tumbukan elektron dengan positron itu menghasilkan proton dengan antiprotonnya. Kita tahu bahwa massa proton itu 1836 kali massa elektron, ya. Jadi artinya massa akhir itu 1836 kali massa sebelum tumbukan. Ini secara klasik tidak mungkin terjadi, dilarang secara klasik. Nah, karena itu menjelaskannya tidak lagi menggunakan kerangka klasik, kerangka Newtonian, tetapi dengan kerangka relativistik, ya. Itu bisa terjadi. Itu satu. Dan sebenarnya di sini ada narasi yang lain, ya, dari proses ini. Nanti akan kita jelaskan ketika narasi apa itu, ya, narasi apa. Itu. Nah, di dalam mekanika kuantum, ya, itu ada konsep yang disebut dengan uncertainty principle, jadi prinsip ketidaktentuan, yaitu delta X kali delta P itu harus lebih besar dari H coret per 2. H coret, H-nya itu adalah konstanta Planck. Kalau dicoret itu konstanta Planck H dibagi 2pi. Jadi ini sebenarnya adalah H dibagi 4pi, gitu ya. Nah, delta X delta P. Jadi partikel itu jadi dari persamaan ini maka delta X itu tidak mungkin atau tidak boleh sama dengan 0. Sebab kalau sama dengan 0 maka dikalikan ini menjadi 0 gitu kan. Ya. Kalaupun 0 itu limit 0 tapi tidak boleh 0 eksak. Nah, itu artinya dalam dunia mikro, ya, partikel-partikel itu tidak bisa diam begitu. Jadi partikel-partikel itu selalu bergerak, ya. Jadi sangat dinamis ini. Jadi inilah panggung mikro pertama, ya. Jadi partikel itu tidak pernah kemudian diam. Ya. Jadi dia harus dia selalu bergerak, gitu ya. Dan tadi saya membuka gambar awal kita, ya, gambar PPT saya di depan. Itu sebenarnya
saya menggambarkan bahwa tubuh kita ini kan terdiri dari secara material ya kan, ini tersusun dari molekul-molekul. Molekul-molekul tersusun dari atom-atom. Atom-atom tersusun dari proton, elektron. Proton tersusun dari nanti akan kita lihat di situ ada tiga quark begitu ya. Nah itu ada elektronnya juga. Nah elektronnya itu tidak pernah diam. Jadi penyusun tubuh kita itu nggak pernah diam begitu loh ya. Ini menurut prinsip ketuan Heisenberg begitu ya. Itu. Nah ini bisa dinyatakan juga dalam bentuk yang lain, yaitu delta E dan delta T, ya, itu ya lebih besar sama dengan coret per 2 begitu. Nah ini yang kemudian ya membuat bahwa partikel-partikel itu seberapapun besar energinya ya, seberapapun kecil energinya dan seberapapun besar penghalang ya, maka partikel itu masih punya potensi untuk menembus penghalang. Mengapa? Karena menurut prinsip ketuan Heisenberg yang kedua ini, maka partikel itu masih punya peluang untuk mendapatkan atau meminjam energi sebesar delta E sedemikian rupa kalau ditambahkan dengan energi awalnya E itu, energi totalnya ini bisa melampaui tingginya penghalang. Karena itu kemudian partikel itu akan bisa melompati penghalang itu. Nah inilah yang kemudian disebut dengan tunneling effect ya, yang menjadi prinsip dasar kerja transistor gitu ya. Nah ini, nah jadi seperti itu. Nah fisika partikel elementer ya itu kan masuknya sampai orde protonnya ya, protonnya. Jadi bukan lagi nukleusnya tetapi protonnya. Protonnya yang kemudian nanti dibelah begitu ya. Protonnya yang dibelah ya. Tapi belah itu tidak selalu identik kemudian jadi dua sama besar gitu, tapi dipecah begitu ya. Nah, besar protonnya kan sekitar 10 pangkat minus berapa? 13 cm ya. Itu ya sekitar nah, berarti energi kita itu harus bisa membelah proton itu ya, ukuran proton itu ya. Jadi seberapanya atom bagi lagi nukleus neon ya, itu sekitar 0,1 femtometer gitu ya. Nah, kalau kemudian kita terapkan ini ya, kita terapkan ini untuk membelah proton ini jadi delta R-nya ya itu delta C, jadi jarak yang harus ditempuh oleh, anggap saja Bapak ini berlangsung dengan laju cahaya interaksinya itu ya. Nah, maka delta P, delta X ya, delta X-nya itu adalah delta R gitu. Maka delta P-nya ini ya, kalau ini kemudian kita kalikan dengan C ya, maka ini akan merupakan satuan energi begitu ya. Nah, HC per C itu nah, ini kita dapatkan ya setara dengan 2 giga elektron volt. Jadi ini energi yang amat sangat besar, 2000 mega elektron volt gitu ya. Nah, karena itu fisika partikel elementer seringkali juga disebut dengan high energy physics ya, karena orde energinya itu giga begitu ya. Kalau fisika nuklir itu medium energy physics. Sedangkan fisika-fisika yang lain seperti dalam condensed matter itu disebut low energy physics ya. Itu tentang istilah-istilah skala energi. Jadi low energy physics, medium energy physics, kemudian high energy physics ya. Jadi high energy physics itu untuk fisika partikel, fisika nuklir itu medium energy physics, sedangkan condensed matter dan lain-lain itu masuk low energy physics ya. Itu. Nah, dengan punya kerangka kuantum, maka elektron di dalam atom hidrogen itu tidak lagi digambarkan sebagai partikel titik yang bergerak dengan lintasan elip yang ke sana kemari ya, tetapi digambarkan sekarang dengan kabut elektron ya, kabut elektron. Kabut elektron yang makin terang ini, sebentar ini ya, ini terang gitu. Ini adalah peluang mendapatkan partikel yang makin terang itu makin tinggi. Yang
gelap ini adalah peluang mendapatkan partikel itu sangat rendah, bahkan terlarang begitu ya. Ini. Jadi yang menarik, partikel-partikel di dalam atom hidrogen itu bisa berada di sini, bisa berada di sini, tapi nggak bisa berada di permukaan bola tertentu begitu ya, dilarang begitu. Ini sesuatu yang menarik begitu. Nah, ini ya, kalau kemudian momentum sudutnya itu tidak nol, maka dinamika gerak elektron di dalam atom hidrogen, ya, tariannya itu amat sangat kaya begitu ya. Jadi model tariannya amat sangat dinamis, amat sangat kaya begitu ya. Jadi ini adalah the dancing of electron in the hydrogen atom begitu ya. Jadi itu ya. Nah, itu tadi baru kuantum yang energi rendah. Nah, begitu kuantum dikawinkan dengan relativitas khusus ya, maka kita ada punya persamaan ini ya, yang disebut dengan persamaan Klein-Gordon, itu mempunyai solusi. Jadi ini kalau di kuadratnya ini dikeluarkan di sini, jadi ada akar positif negatif ya. Ini ada energi positifnya di sini ya. Pertama, persamaan itu mempunyai rho yang negatif, itu jelas sudah menyalahi kuantitas probability density ya, yang harus selalu positif. Yang kedua, di sini akan ada lautan energi negatif. Nah, maka seperti halnya elektron yang berada di orbit lebih luar bisa jatuh ke orbit lebih dalam di dalam atom hidrogen, dan itu kemudian menghasilkan radiasi ya. Kita punya deret Raman, Balmer, Paschen, dan seterusnya itu sama. Jadi kalau ada partikel positif di sini, itu bisa jatuh ya ke lautan energi negatif sampai ke dasar lautan ya, negatif tak hingga. Itu artinya akan terpancar radiasi dengan energi yang amat sangat besar. Dan sayangnya itu tidak terdeteksi. Karena itu kemudian gagasan dari Klein dan Gordon ini pada waktu itu untuk pertama kalinya ditolak ya, dan gagasan ini itu kemudian diperbaiki oleh Dirac ya, ahli fisika teori dari Inggris. Nah, mengapa itu terjadi ya? Karena kesulitan itu terjadi karena energi ini tadi ditampilkan dalam orde 2 terhadap waktu ya, turunan 2 orde 2 terhadap waktu. Maka ini harus dibuat dalam orde pertama. Tapi kalau dinyatakan dalam akar seperti ini, maka persamaannya menjadi persamaan yang tak linier begitu. Maka Dirac kemudian memperkenalkan konstanta, 4 konstanta. Ini untuk mematikan momentum, sifat vektor dari momentum ya. Karena momentum itu kan vektor, sedangkan energi itu kan skalar. Jadi ini harus dimatikan ya. Ini sesuatu yang mendasar ini ya. Tidak boleh membuat persamaan yang di sebelah kanannya itu adalah skalar, di sebelah sininya vektor, itu nggak boleh ya. Sama dengan kalau di sebelah kanannya itu imajiner, di sebelah kanannya real, itu nggak boleh ya. Itu ini kelihatannya sepele, tapi mohon maaf ini pernah terjadi nih ya, bahkan mahasiswa S3 juga membuat kesalahan yang cukup fatal begitu ya. Kuantitas yang di sininya kuantitas real, tapi di sebelah sininya imajiner begitu ya. Ini nggak boleh terjadi itu ya. Bahkan S1 pun juga nggak boleh membuat penyamaan ya, sininya real lalu di sininya imajiner begitu. Ini hal-hal sepele, tapi perlu dilihat gitu ya. Nggak boleh terjadi seperti itu. Nah, maka kemudian diperoleh persamaan Dirac yang mempunyai bentuk seperti ini ya. Nah, dari persamaan Dirac ini sebenarnya tetap ya menghasilkan lautan energi negatif, tapi rho-nya sudah positif ya, sudah selamat lah rho-nya begitu. Nah, sedangkan lautan energi negatifnya ya itu diselamatkan oleh prinsip larangan Pauli. Ya, karena persamaan Dirac itu menceritakan partikel dengan spin menghangat ya, elektron khususnya. Maka energi negatif itu sudah dipenuhi oleh partikel-partikel dengan spin up dan down.
karena itu tidak mungkin lagi partikel yang berenergi positif itu jatuh, gitu ya, jatuh, gitu. Jadi tidak mungkin jatuh. Nah, ya, tetapi masalahnya sekarang kalau ada foton dengan energi cukup lalu jatuh, ini kan bisa diserap oleh partikel ini. Nah, partikel ini kemudian diserap, lalu partikel yang di sini itu bisa melompat ke atas, ya, melompat ke atas. Nah, ini maka di sini ada elektron yang bermuatan negatif, ya, itu. Nah, karena ini elektron bermuatan negatif, ini mulanya kan netral, ya, netral, tidak ada apapun, gitu. Nah, kemudian ini ada elektron, supaya tetap netral, maka di sini harus ada suatu kuantitas yang positif, ya, artinya bermuatan positif, gitu, yang ditinggalkan oleh lautan ini tadi. Yang negatif itu energinya, ya, bukan muatan, ini energinya, gitu. Nah, ini ditinggalkan oleh muatan, tercipta muatan negatif, maka di sini harus negatif muatan, positif muatannya, supaya netralitas itu, netralitas muatan listrik harus terjaga. Nah, artinya, ya, nah ini yang kemudian introdusir sebagai hole yang muncul di lautan energi negatif, ya, yang mula-mula ada foton, fotonnya kemudian diserap, lalu timbullah dua partikel baru, yaitu elektron dan, ya, hole. Pada waktu belum diberi nama, begitu. Nah, pada waktu itu, ya, 1928 ini menjadi bahan apa ya? Bahkan Pauli pun tuh sinis, gitu loh, ya, karena pada waktu itu belum dikenal adanya partikel yang bermuatan positif selain proton, begitu. Nah, ketika ini kemudian disebut proton, masanya kan jauh lebih besar. Nah, padahal ini yang ditinggal mestinya itu sama, begitu. Tapi 4 tahun kemudian, ya, sebelum masuk ke 4 tahun kemudian, nah, bagaimana kalau keadaan awal ini ada hole, ya, kemudian di sini ada elektron. Nah, kalau di sini ada hole yang ada elektron, ini bisa jatuh, ya, elektronnya itu bisa jatuh, begitu, ya. Nah, sehingga kemudian ini tidak ada lagi elektron. Hole-nya juga tertutup, yang muatan positif kedatangan muatan negatif jadi netral ini, ya, jadi netral, begitu. Nah, jadi jadi netral. Nah, kemudian terpancar ini, ya, terpancar foton. Nah, ini yang disebut dengan pair annihilation. Jadi elektron dan pasangannya tadi itu lenyap, begitu ya. Nah, jadi 4 tahun kemudian, ya, Anderson itu mengamati partikel yang diprediksi oleh Dirac, ya, dan kemudian disebut dengan positron. Nah, maka pada waktu itu, ya, kita kenal apa yang disebut dengan anti elektron, yang kemudian disebut dengan positron. Ya, kalau ketemu itu bisa lenyap, lalu timbullah radiasi, yaitu foton, dan sebaliknya foton yang tidak awalnya hanya foton, maka kemudian bisa muncul positron dan elektron, ya. Nah, maka pada waktu itu kemudian lahir gagasan, ya, 1932 itu di kalangan para ahli fisika teoretik itu bahwa setiap partikel itu kemudian hipotesakan, ya, setiap partikel itu mempunyai antipartikelnya, setiap materi itu mempunyai antimaterinya. Dan bukti pertama muncul dari Berkeley Bevatron, ya, 1955-1956, ya. Ketika proton ditumbukkan, itu munculnya 4 partikel ini, ya. Ini yang lagi-lagi ini tidak bisa terjadi di wilayah klasik. Jadi proton kalau ditabrakkan dengan proton, maka munculnya ada 3 proton dan 1 antiproton. Nah, ini diamati di Bevatron Berkeley, ya, pada tahun 55-56 itu, ya. Maka materi antimateri pun sudah terbukti. Yang menarik, gagasan yang mengikuti itu adalah crossing symmetry, ya. Jadi kalau kita punya misalkan proses tumbukan atau hamburan A, B menjadi C, D itu terjadi, ya, maka kita bisa menduga kalau kemudian kita tambahkan dengan
anti B-nya, ya, maka anti B di sini lenyap. Maka anti B di sini diproduksi. Artinya B itu A itu akan meluruh menjadi 3 partikel C, D dan anti B. Kalau ini terjadi, ya. Begitu. Jadi kalau ini terjadi di laboratorium, maka kita bisa memprediksi proses A meluruh menjadi C, D dan anti B itu bisa terjadi. Itu bisa kita prediksikan. Dan kemudian ini bisa kita tambahkan, ya, A itu berinteraksi dengan anti C akan menghasilkan anti B dan D, gitu ya. Ini dari hamburan A, B menjadi CD. Maka berdasarkan prinsip simetri crossing, begitu, proses ini bisa terjadi, begitu ya. Nah ini, atau anti C dan anti D itu akan menghasilkan anti A dan anti B, begitu ya. Nah ini, inilah prediksi ya dari kehadiran anti elektron yaitu positron yang secara teoritis dinyatakan oleh persamaan Dirac dan kemudian secara eksperimental diperlihatkan oleh Anderson di akhir tahun 1931 ya. Dan pada waktu itu kemudian muncul ya euforia di kalangan para ahli fisika teori bahwa setiap materi itu mempunyai antimaterinya. Dan bukti awal itu kemudian diperoleh di Bevatron Berkeley pada tahun 5556, yaitu pada tumbukan proton-proton menghasilkan proton, 3 proton dan 1 antiproton, begitu ya. Nah, berdasarkan crossing symmetry itu proses-proses ini kemudian bisa diprediksi, begitu ya. Nah, itu tentang antipartikel ya. Nah, kemudian ya 1930-an ya, awal begitu, Hideki Yukawa, fisikawan dari Jepang itu begini mikir ya, pada waktu hingga akhir abad 19 kita kan punya 2 gaya ya. Bahkan sampai 1930 kita masih punya 2 gaya, yaitu gaya elektromagnetik dan gaya gravitasi. Nah, kemudian model atom juga sudah mulai didapatkan. Nah, ada pertanyaan ya, selalu ada pertanyaan ini yang menarik ya. Jadi ilmuwan itu harus selalu punya pertanyaan dan selalu mempunyai pertanyaan, selalu mempunyai pertanyaan. Itu kuncinya ya. Jadi ilmuwan kalau mau produktif itu harus selalu mempunyai pertanyaan. Nah, begini, di dalam inti atom kan ada proton-proton ya. Kita pada waktu itu hanya mengenal gaya elektromagnetik, gaya Coulomb. Mestinya karena di proton-proton, mestinya ini kan terdorong ya, terdorong, nggak mungkin bersatu. Apalagi kemudian jaraknya kecil sekali. Apa tadi? Femtometer ya, 0,1 femtometer bahkan gitu. Itu berarti kan gayanya besar sekali begitu. Ya mestinya ini pecah begitu. Tapi kenapa ini kok terikat kuat gitu? Nah, berarti harus ada gaya pengikat lain. Dan gaya pengikat lain itu tidak kita rasakan. Yang kita rasakan, kita ikut merasakan itu hanya 2 gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya listrik. Ya, gaya Coulomb yang range-nya itu panjang sekali ya, tak hingga. Nah, ini ringnya itu harus kecil sehingga kemudian dalam skala besar kita tidak ikut merasakan gaya yang membuat proton-proton itu terikat di dalam inti atom begitu ya. Nah, maka ini mengacu pada gaya Coulomb begitu. Yukawa itu memperkenalkan sesuatu yang masih ada unsur Coulombnya begitu, tapi kemudian ada suku eksponensial. Sehingga kalau R itu lebih besar dari R0, maka gaya itu sudah tidak lagi efektif. Ya. Gaya itu tidak lagi efektif. Dengan kata lain, gaya itu efektif hanya berada di sekitar inti atom itu gitu ya. Sebab kalau ini besar, maka ini menjadi besar, eksponensial besar, ya, maka ini akan menjadi ininya akan menjadi 0 begitu ya. Kalau ini 0, makanya menjadi 1 kembali ke gaya Coulomb begitu. Jadi di luar tetap yang terjadi itu adalah gaya
Belum. Jadi efek ini nggak kelihatan. Nah, maka gaya ini hanya efektif ya kalau itu ya, ini digunakan untuk memprediksi massa yang mengikat proton-proton itu ya. Nah, kalau delta T-nya ini ukuran nukleon begitu ya, ukuran nukleon kita masukkan ini R0. Jadi delta T-nya itu R0 yang ya bisa mengikat dan kita asumsikan bahwa gayanya itu bergerak seperti kecepatan cahaya dan delta E-nya itu adalah massa dari partikel yang mengikat ini, maka kalau kita substitusi ya R0-nya radius nukleonnya, kita akan dapatkan bahwa massanya itu sekitar 300 massa elektron gitu ya. Nah, karena elektron ya itu ringan, maka ini disebut lepton. Ya, elektron itu masuk kategori lepton karena dia ringan. Itu berarti beratnya itu kecil gitu ya. Nah, kita tahu bahwa proton itu 1836 kali ya, hampir 2000, jadi 10 pangkat 3 ordernya, maka itu berat, maka ini disebut diklasifikasi sebagai baryon. Nah, ini berada di tengahnya. Karena berada di tengahnya, maka kemudian ini disebut meson. Nah, jadi kata-kata meson itu berarti middle weight gitu ya. Jadi beratnya pertengahan antara berat elektron dan berat proton begitu ya. Nah, jadi tetapi Yukawa itu hampir frustasi ya karena nggak segera ada eksperimen yang membuktikan teorinya itu sampai 1937 ya. Anderson dan Edenmeyer dan juga Street dan Stevenson itu mengamati itu pada radiasi kosmik ya, dan makin teguh lagi ya ketika Paul dan kawan-kawan 10 tahun kemudian mendapatkan pion dan muon. Nah, ini partikel-partikel itu terjadi di ruang angkasa ya. Nah ini partikel-partikel yang berinteraksi kuat ya, pion itu. Nah ini ya, pion kemudian diketahui bahwa itu meluruh ya menjadi muon. Nah, muon itu yang kemudian seringkali kita deteksi ya, meskipun kemudian kita tahu bahwa usia time life muon itu hanya sekitar 2,6 mikrodetik begitu ya. Nah, kemudian jadi kita kenal sekarang yang namanya gaya kuat ya, yang mengikat proton di dalam inti atom ya, dengan pion sebagai pelakunya begitu ya. Meson P yaitu pion sebagai pelakunya begitu. Nah, tapi kemudian ada pengamatan lain ya. Jadi ini pion-pion yang ada kaon, tetapi menariknya ya ini aneh karena interaksinya ternyata bukan berinteraksi secara kuat, tapi berinteraksi secara lemah ya, berinteraksi secara lemah. Ini nanti kita lihat ya, apa itu interaksi lemah ya. Jadi ini aneh, makanya kemudian ini disebut sebagai strange particle, yaitu partikel aneh begitu ya. Nah, pada tahun-tahun yang sama di tempat lain kemudian diidentifikasi apa yang disebut dengan peluruan beta ya. Jadi inti radioaktif begitu berproses begini, ada beta begitu ya. Nah, ini kemudian dirumuskan oleh Pauli begitu ya, dengan persamaan energinya seperti ini secara relativistik ya, ini meluruh di elektron, maka kita dapatkan energi elektronnya seperti ini. Tetapi ternyata pengukurannya menghasilkan ini ya, yang tidak sesuai dengan persamaan ini. Nah, ini kemudian masalah ini dipecahkan, diselesaikan oleh Enrico Fermi ya, dengan memperkenalkan partikel baru ya yang netral. Kalau dari sisi muatan ini kan sudah sama ya, sudah sama. Jadi ini harus netral dan masanya itu harus sangat kecil. Makanya ini netral kecil, jadi ini bukan neutron. Kemudian oleh Fermi sebagai orang Itali kemudian memperkenalkan nama neutrino ya, netral tapi kecil begitu. Nah, ini sekaligus juga karena kemudian diketahui bahwa ini punya spin setengah, ini punya spin setengah, dan ini setengah, maka kalau hanya ini, ya, P, proton dan elektron, maka muatannya menjadi bulat. Itu akan melanggar konservasi spin. Maka neutrino itu harus berspin
tengah gitu ya. Dan proses berikutnya diketahui bahwa ini bukan neutrino ya, tetapi persisnya itu adalah anti neutrino. Itu yang belakangan. Jadi awalnya hanya diperkenalkan sifat-sifat ini kemudian masuk kategori neutrino ya. Dan karena ini netral, jadi neutrino itu akan sama dengan anti neutrinonya, karena anti partikel itu kan berbeda hanya di sisi muatan ya, bukan spin, bukan massa, tapi hanya beda di muatan gitu. Nah, kemudian kawan Range ya mengamati ini. Kalau ini terjadi ya, proton ya seperti tadi ya, seperti apa namanya? Proses ini ya, proses ini tadi ya. Ini maka berdasarkan crossing symmetry gitu ya. Ini ditambahkan dengan n plus ya, n plus begitu, maka ini habis ya. Ini habis lenyap ya, di sini jadi n plus gitu ya, n plus gitu. Maka ini bisa terjadi. Kalau ini terjadi, maka Quan Rein itu kemudian memprediksi bahwa ini juga bisa terjadi, dan itu kemudian teramati ya. Lah, berdasarkan sifat seperti ini, Davis juga memperkenalkan kalau ini terjadi ya, ini terjadi ini terjadi gitu. Ini, maka neutrino kalau diganti neutrino kan mestinya terjadi juga gitu. Tetapi ternyata ini tidak teramati. Sehingga dengan demikian anti neutrino dan neutrino itu harus berbeda gitu. Karena faktanya ini tidak terjadi, sementara ini terjadi. Maka kemudian dari sini diperkenalkan bilangan kuantum baru, yaitu bilangan lepton ya. Jadi neutrino dan anti neutrino mempunyai bilangan lepton yang berbeda. Nah, karena itu proses ini tidak bisa terjadi ya. Nah, kemudian Leon Lederman ya tahun 1962 itu mengamati interaksi ini. Jadi ini neutrino yang baru berbeda lagi dari neutrino sebelumnya ya. Ini ada indeks muon begitu ya, muon ini. Nah, ini tadi teramati di ruang angkasa dan ini tidak terjadi, berarti muon dan anti muon itu juga berbeda ya. Maka kemudian bilangan kuantumnya juga dikembangkan, bukan lagi lepton number untuk elektron tapi juga lepton number untuk muon ya. Nah, maka proses ini tidak bisa terjadi, sedangkan proses ini bisa terjadi. Sekarang kita mempunyai neutrino elektron, anti neutrino elektron, neutrino muon, anti neutrino muon begitu ya. Ini proses-proses ini ya itu memenuhi kekekalan bilangan lepton ya, bilangan lepton ini. Tuh. Nah, kemudian eksperimen berikutnya ya, secara teoritis ya, proses yang terjadi di matahari adalah proses radioaktif begitu. Maka dalam setiap 10.000 triliun ya neutrino yang dipancarkan ini satu berinteraksi ya dengan bagian dari bumi. Nah, ini kemudian teramati. Cuman sayangnya ya, yang teramati itu hanya sepertiga dari yang diprediksi oleh teori. Ya. Ini yang kemudian nantinya itu disebut sebagai defisit neutrino begitu. Ya. Defisit neutrino. Jadi dari matahari itu sebenarnya memancarkan neutrino ya. Kemudian kita bisa hitung dari penampang hamburnya ini. Jadi ini nanti saya undang mahasiswa kalau mau tugas akhir di sini ya, mahasiswa S1 dan S2 begitu. Nah, tetapi sayangnya ternyata jadi ini proses interaksinya ya, proses termonuklir dalam inti ini menghasilkan neutrino ya, neutrino elektron gitu ya. Itu. Nah, neutrino ini yang kemudian dipancarkan sampai ke bumi. Gitu ya, sampai ke bumi. Tetapi, nah ini menariknya, jadi awalnya itu neutrino elektron, gitu loh ya. Tetapi yang teramati di sini ada neutrino elektronnya itu hanya sepertiga. Itu. Nah, makanya ini kemudian diperkenalkan apa yang disebut dengan osilasi neutrino. Jadi neutrino elektron itu ya bisa berubah menjadi neutrino elektron ya sebagian, lalu bahkan kemudian bisa keseluruhannya bisa menjadi neutrino muon, gitu ya. Nah itu gagasan itu yang disebut dengan osilasi neutrino ya.
puncak temuannya itu di laboratorium Super Kamiokande. Laboratoriumnya sendiri berada pada kedalaman 1.000 meter di bawah permukaan tanah, begitu ya. Nah itu, dan yang menarik karena jadi sebenarnya setiap saat kita itu dilewati oleh neutrino ya, tanpa sadar itu. Neutrino, khususnya neutrino elektron dari matahari. Jadi setiap saat kita itu dilewati oleh neutrino. Jadi kita harus akrab dengan partikel-partikel elementer ya, gitu loh. Jadi begitu. Jadi setiap saat, jadi banyak partikel yang melewati tubuh kita. Nah kemudian kita tentang tahun 64 ya, Murray Gell-Mann itu dan Zwick ya. Kemudian Glasgow itu merumuskan bahwa dengan apa namanya, jadi saya tadi tidak menyinggung grupnya sama sekali, tapi sepenuhnya pada fisikanya dalam konteks bahasa simetrinya gitu. Ini terkait dengan SQ3 begitu, dan itu kemudian dengan 8 operator ya, maka kemudian di sini menghasilkan jalan lipat 8 dari Murray Gell-Mann ya. Itu apa itu jalan lipat 8? Yaitu geometri dari muatan dan bilangan strangeness ya, keasingan tadi, partikel yang asing tadi ya, partikel yang mestinya itu karena kaon tadi ya meluruh menjadi pion plus pion min. Nah pion plus pion min itu kita tahu bahwa di situ munculnya dari interaksi kuat, tapi ini kok justru prosesnya melalui interaksi lemah gitu ya, sehingga kemudian disebut aneh, asing, strange particle begitu. Nah maka kalau di situ kemudian juga diperkenalkan bilangan strangeness gitu ya. Nah kalau ke bilangan strangeness dan muatan listriknya kemudian di crossingkan, maka kita akan dapat ini ya. Jadi ini 8 baryon ya. Ini dengan strangeness 0, strangeness 1, strangeness minus 2, sedangkan ini muatan listrik minus 1, 0 dan 1 ya. Ini 8 ya, ada 8 partikel. Jadi ini jalan lipat 8 begitu ya. Jadi di sini ada sigma, ada gamma gitu ya. Nih, ini partikel-partikel baru ya, yang sedang menari-nari di sekitar kita. Ini juga masih 8, tapi ini meson. Kalau tadi baryon, ini meson ya, kaon plus, kaon netral, kaon plus gitu ya. Ini anti kaon netral dan ini sama gitu ya. Itu, tapi ternyata juga ada yang non-net 9 ya. Jadi bukan 8 di sini, ada 9 gitu. Nah, itu ada juga yang 10 ya, dikoplet di sini gitu. Nah, ini dengan SQ3 gitu ya. Nah, itu tersusun, jadi di sini mulai berkenalan juga itu dengan, jadi dilipat 8 ini ya, itu dengan yang namanya quark. Jadi ini adalah quark up down begitu ya. Jadi ini partikel-partikel baru yang tersusun dari quark gitu. Nah, sebentar, ini kenapa gambarnya seperti ini ya. Oh ya. Ya. Nah, gini. Ya. Nah, maaf ini gambarnya masih numpuk-numpuk. Ya, harusnya gambarnya ini. Jadi kita lihat sekarang kembali ke efek Compton ya. Ketika kita punya foton numpuk pada elektron, maka foton kemudian dihambur dan ini terpental ini elektronnya ya, terpental. Nah, ternyata ya kan makronya kan ini foton ya, elektronnya itu kalau secara makro digambarkan diam, lalu elektronnya terpental, ini fotonnya. Ternyata ya yang keadaan awal dan akhir awalnya begini A, B ya, kemudian akhirnya C, D, ternyata secara mikro itu nggak tunggal. Jadi bisa jadi ya elektron ya, prosesnya seperti ini digambarkan oleh diagram Feynman. Jadi elektron itu menyerap foton, kemudian foton itu melanjutkan perjalanan, elektron itu melanjutkan perjalanan
ya setelah menelan foton ini, tapi kemudian sampai di sini elektron itu memuntahkan kembali fotonnya. Nah, begitu ya. Atau ya ini foton. Nah, elektron itu muntah dulu di sini, kemudian setelah muntah melanjutkan perjalanan, lalu sampai di sini menelan foton yang di sini dan kemudian melanjutkan perjalanannya ini, ya. Atau ya, jadi sekali lagi ini kan situasi akhir dan situasi awal dan akhirnya sama ini, BA ya, kemudian CD. Nah, alternatif yang ketiga adalah ya kita begini, ini foton, ya, saya masih kesulitan gambar lengkung-lengkungnya ya, foton. Nah, ini elektron ya, elektron. Nah, foton itu ya itu lenyap, kemudian muncullah elektron dan positron di sini ya. Positron, elektron ketemu ya. Nah, kemudian ini tercipta ini. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya apa? Secara mikro ya, yang secara makro itu kelihatan sama, tapi secara mikro itu amat sangat dinamis. Itu belum lagi memperlihatkan yang namanya apa vertex di sini ya. Itu vertex di sini. Ini kan orde 2 ini. Kalau orde 4-nya, orde 6-nya itu jauh lebih rumit lagi. Jadi di wilayah mikro itu ternyata terjadi dinamika yang amat sangat tinggi begitu ya. Amat sangat tinggi. Nah, itu. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang pembangkitan massa, partikel Higgs. Dan jangan lupa ketika kita berbicara partikel, kita harus selalu berbicara partikel Higgs karena puncaknya di sini. Nah, secara teoritis ya, partikel-partikel itu awalnya tak bermassa, ya, seperti ini. Jadi, nah, kemudian ini simetri, ya, simetri kalau misalkan ini tidak bergantung ruang waktu, ini suku kinetiknya itu simetri. Tapi kan partikel yang tak bermassa yang kita tahu itu kan hanya foton. Elektron itu bermassa, lainnya bermassa. Jadi bagaimana memperkenalkan massa P1 dan P2 ini? Nah, misalkan kita pasang secara by hand begitu ya, kita berikan, given gitu. Jadi dibentuk seperti ini dengan M ini, maka detailnya ini. Tetapi kalau kita masukkan ini, maka simetrinya akan rusak. Ini tidak simetri, ya. Jadi kalau kita transformasi dengan U2 ini tidak simetri begitu, rusak simetrinya. Padahal teori-teori kita, ya, partikel-partikel kita itu, alam kita itu bersifat simetri. Jadi ini ditolak pemberian massa given itu. Nah, bagaimana membangkitkan massa semua partikel itu harus memperkenalkan apa yang jadi ini tidak simetri, ya. Itu. Nah, maka untuk memperkenalkan massa itu harus dilakukan apa yang disebut dengan spontaneous symmetry breaking. Jadi ground state-nya itu simetrinya harus dirusak. Dan untuk itu perlu diperkenalkan apa yang disebut dengan Higgs particle. Dan Higgs particle ini ya berhasil memberikan semua massa dari partikel yang ada di dalam standar model, ya. Tetapi sayangnya Higgs particle itu sendiri justru tidak terlacak, gitu loh ya. Makanya kemudian sebagian ahli fisika itu jengkel. Sampai pada puncaknya Leon Lederman itu menulis buku yang judulnya Goddamn Particle. Goddamn Particle itu kalau dalam bahasa Surabayanya itu partikel jancuk begitu. Ya. Itu goddamn tuh makian begitu. Saking jengkelnya itu. Nah, tapi mungkin buku ini dikirim ya, kemudian apa redakturnya itu mungkin orang yang halus, nggak enak dengar kata goddamn, nggak enak dengar kata isuan begitu, kemudian temnya dibuang. Maka kemudian jadilah God particle, partikel Tuhan. Nah, sebagian kita lagi-lagi kaget, loh, kok ahli fisika sekarang sudah mulai akrab dengan Tuhan, gitu ya, begitu. Biasanya kan atau sekuler ini kok ujuk-ujuk nyebut Tuhan. Jadi ceritanya begitu, ya. Jadi dari Goddamn jadi God particle itu ceritanya seperti itu. Jadi itu adalah redaksional dari penerbit, ya, begitu. Nah, yang menarik lagi ini, ya, begitu ada gagasan anti partikel tadi, anti elektron, ya, maka kemudian digabung dengan prinsip dalam kosmologi bahwa sekarang jagat raya kita itu mengembang, ya, redshift bubble, berarti masa lalu itu kan diameter atau jari-jari alam semesta itu mengecil dan bermula dari Big Bang, ya, jari-jarinya nol lalu meledak gitu kan, ruang waktu. Nah,
Nah, kemudian tercipta segala sesuatu. Nah, satu-satunya alasan ya penerimaan tentang materi di antimateri di awal itu tentu jagat raya kita di awal itu adalah jagat raya simetri. Jumlah partikelnya sama dengan antipartikelnya. Gitu loh ya. Kita nggak punya alasan untuk mengatakan bahwa sejak awal partikel itu alam semesta kita itu tidak simetri. Apa kalau tidak simetri mengapa gitu. Jadi yang paling mudah ya holistik begitu ya simetri, jumlah partikelnya sama dengan antipartikelnya gitu. Tapi kenapa jagat raya kita sekarang ini tampak asimetri gitu ya. Jadi dari saat 10 miliar ya, dari 10 miliar antimateri itu ada 10 miliar satu materi. Jadi ini antimaterinya. Jadi ada kelebihan satu materi, satu baryon dari 10 miliar antimateri gitu ya. Nah, ini terjadi pada masa yang sangat awal ya, setelah Big Bang itu. 10 pangkat minus sekian detik, 10 pangkat minus 11 detik gitu ya. Ini yang disebut proses bariogenesis, lahirnya baryon, artinya baryon lebih dominan daripada anti baryonnya. Itu yang proses itu kemudian hanya berlangsung seperti itu. Sekarang kita proses sudah stabil, kita punya alam semesta yang tidak simetri. Nah, inilah skala ya yang kita bahas tadi. Kalau kita berada di sini, ya, order kita di sini, jadi kita itu melongok tadi di sini, ya, ini pada ukuran yang kurang dari 10 pangkat minus 16 cm, ya, itu. Nah, ini makhluk-makhluk hidup kita, ya, ini. Nah, kita tadi melongok ini jauh lebih dalam lagi di sini, ya. Kita membongkar ini tadi seperti itu, ya. Nah, jadi itulah yang terjadi di dunia mikro kita. Jadi partikel-partikel itu ternyata menari-nari yang sangat dinamis ya, dengan dinamikanya sendiri, seperti yang saya perlihatkan bagaimana efek Compton ternyata secara mikro prosesnya itu tidak tunggal gitu ya. Itu sama seperti kaum mistis ya, yang kelihatannya duduk tenang tetapi ternyata di jiwanya itu dia merasa bergolak, merasa menyatu dengan Sang Pencipta. Maka kemudian keluarlah ungkapan-ungkapan yang aneh seperti ana al-haq laisa fil jubbati illallah gitu kan. Ya, subhani seperti yang dilakukan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Maha suci aku. Karena merasa dirinya sudah menyatu dengan yang Maha Pencipta. Kalau dalam bahasa Jawa itulah yang disebut dengan manunggaling kawula Gusti. Itulah drama di dunia mikro, aktivitas dunia mikro, isi dari proton ya. Di situ ada quark dan lepton. Demikian kuliah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menggugah para peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.